banget ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tidak akan masuk surga para penarik pajak. Karena konsep pajaknya pun, kalau andaikan ya kita kesampingan hukum Islam, kita bahas misalnya kayak negara-negara yang sukses dalam mengelola pajak kayak Kanada, kalau nggak salah 30% daripada pendapatan itu masuk ke pajak, atau Denmark mungkin, atau negara-negara Scandinavian yang aku kalau nggak salah 45% bahkan, terus kemudian pendapatan rakyatnya itu dipakai untuk pajak. Mereka mungkin senang banget. Kenapa? Karena mereka nggak perlu ngeluarin yang lain. Jadi kalaupun kita kesampingan hukum Islam ya, itu aja jauh masih. Terus kemudian pemerintah Indonesia daripada itu. Mereka nggak bayar lagi kesehatan, mereka nggak bayar lagi sekolah, mereka nggak bayar lagi semua yang mereka rasakan. Dan mereka kayak gini, kalau aku nggak bayar pajak terus aku kemudian buat semuanya sendiri, nggak bakal bisa juga. Tapi dengan di Indonesia ya, berusaha kita nggak dibantu. Dari awal mikirin usaha juga kita nggak dibantu. Kalau terus kemudian kita lagi kesusahan, terus kemudian dagangan kita nggak laku, juga nggak dibantu oleh pemerintah. Lalu terus kemudian ketika kita rugi, juga pemerintah juga nggak mau tahu. Tapi begitu kita untung, sebelum kita nikmati, pemerintah minta dulu. Itu yang sebenarnya membuat distrust dan membuat orang banyak terzolimi. Dan itu mengapa mungkin banyak yang relate banget ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tidak akan masuk surga para penarik pajak. Kenapa? Harusnya negara nggak cuma bergantung pada pajak. Kalau sekarang 85% itu dari pajak, harusnya negara lebih terhormat dari